Bapak Ibu, kita mau mulai dengan permainan. Judulnya adalah debat kusir. Silahkan, siapa yang mau bermain? Ya, kita bagi dua kelompok ya. Oke, Pak Usro. Silahkan Pak Usro. Oke, siap Mas Kris. Oke, selanjutnya Pak Raden. Oke, siap Mas Kris. Oke, Pak Usro dan Pak Raden. Oke, sekarang gini, saya akan memberikan masing-masing satu kertas petunjuk tentang apa itu semogit. Pernah dengar semogit? Gak pernah pasti. Saya ngarang soalnya. Oke, apa itu semogit? Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang pemain harus membayangkan apa itu semogit, kemudian meyakinkan kelompok lawannya bahwa semogit itu penting atau apalah gitu. Nanti kita ada pertanyaan penuntunnya. Jadi masing-masing Bapak Ibu menerima kertas itu definisi semogit, lalu silahkan dibayangkan bagaimana bentuknya, rupanya, silahkan apa saja. Kemudian bayangkan detail-detailnya, terserah. Ngarang bebas sendiri-sendiri. Ya. Definisinya sesuai dengan yang tertulis, boleh ngarang bebas asal masih ada dalam definisi tersebut gitu ya. Oke, tugasnya adalah kelompok Pak Usro dengan kelompok Pak Raden ini masing-masing berusaha meyakinkan lawannya bahwa semogit itu ini gitu. Ya, jelas ya dengan tugasnya. Oke, aturannya gampang. Kedua kelompok waktu meyakinkan itu tidak boleh ya menyebut benda atau hal apa semogit itu. Jadi yang diperdebatkan hanya sifatnya, keunggulannya, kelemahannya, kualitas atau nilainya dari benda atau hal dari semogit itu. Boleh menyebut bentuk benda asal tidak menggambarkan keseluruhan benda itu. Misalnya contoh, bendanya adalah panci gitu ya. Boleh sebut bulat, boleh. Lalu tabung, boleh. Berbahan aluminium, boleh. Tapi tidak boleh menyebut berbentuk panci gitu ya. Paham ya aturannya? Oke. Bapak Ibu, saya akan tunjukkan apa itu semogit kepada Pak Usro. Silakan Pak Usro. Oke, ke Pak Raden. Silakan Pak Raden. Ya. Siap. Oke. Silahkan berdebat. Silahkan meyakinkan, berusaha meyakinkan antara Pak Usro dengan Pak Raden masing-masing kelompoknya bahwa semogit itu adalah ini. Oke, saya mulai dengan warna semogit. Silakan, siapa yang mau mulai? Pak Raden dulu. Semogit itu tidak berwarna. Semogit itu bisa berwarna macam-macam. Jadi dia tidak berwarna. Pak Usro, gimana? Semogit itu tidak berwarna katanya. Enggak bisa. Semogit itu harus ada warnanya. Warnanya itu coklat lah ya. Coklat. Loh ya tidak. Masa semogit itu berwarna coklat? Gak bisa. Loh ya kalau nggak berwarna gimana caranya kita ngelihat? Loh semogit itu tidak bisa dilihat, tapi dia bisa dirasakan. Oke, lanjut ke hal kedua untuk mempersingkat waktu. Pertanyaannya adalah, semogit bisa didapatkan di mana? Ya, silakan, siapa yang mulai? Pak Raden lagi ya. Semogit itu tidak bisa didapatkan dari mana, tapi semogit itu harus diusahakan. Dan yang mengusahakan ya kita sendiri. Loh, piye toh Pak? Semogit itu bisa didapatkan di hutan. Masa kita mau mengusahakan? Memang kita mau melahirkan semogit ya nggak bisa.
Loh, justru itu, semogit itu harus dilahirkan oleh kita sendiri. Oke, lanjut ke hal berikutnya. Kalau ditanya Pak Usro dan Pak Raden nih, apa sih gunanya semogit itu? Wah, kalau saya melihat semogit nggak ada gunanya, Pak. Ya lebih baik semogit itu dia dikandangkan saja. Ya gimana? Loh ya ngawur kamu, semogit itu harus dimiliki oleh seluruh masyarakat. Wih, itu sangat amat berguna. Berguna gimana, Pak? Itu justru membahayakan kita. Loh ya piye kamu tuh? Semogit itu kok membahayakan? Itu justru yang kita kejar, yang kita cari. Oke, lanjut ke hal berikutnya. Pertanyaannya gini, apabila semogit itu ada di sekitar kita, apa yang Anda rasakan dan mengapa? Oh ya jelas takut. Kalau ada semogit di sekitar kita ya takut. Kenapa ya? Karena menyeramkan, bisa membahayakan kita. Yalah ngawur kamu itu. Semogit itu kalau ada di sekitar kita, justru kita itu tentrem, happy, bahagia gitu loh. Ya karena semogit itu yang justru kita cari. Piye tuh Bapak ini? Ngawur ae. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah semogit harus dimiliki oleh semua orang? Ya jelas itu. Enggak. Buat apa? Semogit itu ya biarkan di hutan sana. Jangan sampai masuk ke perkampungan kita. Ngomong apa tuh kamu itu? Semogit itu justru harus kita miliki setiap orang sebagai bangsa supaya kita itu menjadi kuat, menjadi tentram, menjadi aman gitu loh. Oke, kita sudahi debat yang tidak berguna ini. Oke, kita sudahi debatnya dulu. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Jadi, apa itu semogit? Buat penonton tadi yang tidak ikut main, Bu, apa itu semogit? Jadi, Ibu mengambil kesimpulan semogit itu apa? Oke, ya. Oke, bisa jadi. Oke, Bapak, ya, semogit itu apa? Oke. Kalau Ibu? Ya, oke. Bapak Ibu, semogit apa itu tidak penting. Mari kita buka. Coba Pak Usro, semogit itu apa sih? Semogit itu adalah binatang buas pemakan manusia yang hidup di pedalaman hutan Jawa. Pak Raden, silakan. Semogit itu apa? Semogit itu adalah sistem keadilan sosial yang membuat masyarakat aman, nyaman, dan tentram. Ya, Bapak Ibu, jadi perbedaan yang sangat jauh ya antara semogitnya versi Pak Usro dengan semogitnya versi Pak Raden. Ya, tapi apa itu sih sebenarnya semogit? Jawabannya tidak penting karena itu karangan saya. Tapi hal yang bisa kita lihat gini. Mengapa bisa kata yang sama melahirkan sebuah pemahaman yang berbeda? Ya, ada yang bisa jawab? Ada yang mau mencoba menjawab? Oke. Karena kertasnya beda. Oke, karena kertasnya beda. Ya. Karena informasinya beda. Oke, informasinya beda. Oke, dari situ kita bisa menangkap Bapak Ibu bahwa saya bisa mencoba merumuskan karena pengetahuan awalnya yang berbeda. Benar ya? Jadi Pak Usro tadi dapat definisinya begitu, Pak Raden dapat definisinya begitu. Jadi ada pengetahuan awal yang berbeda, latar belakang masing-masing, lalu imajinasi dan sebagainya membuat perbedaan itu menjadi semakin besar. Nah, pemahaman kita itu berawal dari pengetahuan yang kita terima di awal. Benar ya? Selanjutnya, imajinasi kita itu mengembangkannya masing-masing. Nah, yang tidak punya pemahaman di awal pun, seperti Bapak Ibu kan nggak punya pemahaman di awal nih, tentu bingung dan hanya bisa menebak-nebak apa sih sebenarnya yang diomongin gitu ya. Bapak Ibu, begitu juga dengan pengenalan atau pemahaman kita akan Tuhan, itu kita dapat dari mana? Oke, dari pastor, oke, dari pemandu PI, oke, bolehlah. Dari suster, oke. Selanjutnya dari TV, oke. Dari kitab suci. Nah, kitab suci.
kita ada sumber iman kita, pengetahuan kita akan Allah, ada 3, kitab suci, magisterium gereja, dan tradisi suci. Itu adalah sumber-sumber kita untuk mengenal Tuhan. Bapak Ibu ingat gak? Waktu kecil, kita itu bisa mengenali Tuhan. Para nabi, perbuatan-perbuatan Tuhan, lewat gambar-gambar, komik, kartun, dan sebagainya. Waktu kita masih belum bisa baca ya. Walaupun kita bisa baca, itu kita lebih suka juga ngeliat komik-komiknya, kartun, dan sebagainya. Nah, ketika kita diajak ke gereja, kita lalu melihat salib dengan patung Yesus yang tergantung, melihat patung Maria, patung para kudus, lalu kita juga nyalakan lilin, dan sebagainya. Itu merupakan pemahaman awal kita tentang Tuhan. Siapa sih Tuhan? Oh, Tuhan itu adalah Yesus yang tersalib itu. Semua itu mengantar kita pada pemahaman awal tentang Tuhan. Yang selanjutnya berkembang menurut pengalaman iman, ajaran iman, bahkan imajinasi kita tentang Allah itu sepanjang hidup kita sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu, pengalaman melihat komik-komik kitab suci, gambar-gambar, patung, salib Yesus, dan sebagainya, itu memudahkan kita untuk fokus pada Tuhan yang mana yang mau kita sembah. Maka semua gambaran itu, dari komik dan sebagainya, dari patung dan sebagainya, membantu untuk memudahkan kita, mengantar kita pada sosok pribadi Tuhan yang mau kita sembah. Sekarang pertanyaannya gini, apakah kita menyembah alat bantu itu seperti komik, gambar, patung, dan sebagainya? Ayo kita bahas. Kita mau masuk ke dalam materi pendalaman iman pada malam hari ini.